syarat menjadi seorang pengusaha itu apa sih, Pak? Yang ini yang dasar sekali. Yang paling mendasar itu mindset. Merubah dulu mindset bahwa saya bisa menjadi pencipta lapangan kerja. The job creator. Jadi kalau kerja sementara itu hanya untuk mendapatkan pengalaman. Tapi secara paralel dia bikin badan hukum. Jadi mindsetnya selesai dulu. Cara pandangnya. Kenapa mindset itu penting? Karena itu lebih mulia memberi daripada menerima. Kalau kita menjadi pengusaha, mencipta lapangan kerja, kita menggaji karyawan. Berarti kita memberi kehidupan buat keluarga. Rasulullah juga mengajarkan berdagang. Betul. Ya Pak Bang Kais, Jadi itu kan lebih mulia. Iya, jadi mindsetnya dulu. Iya. Nah, itu paling pondasar. Yang kedua, fokus. Setelah menyusun rencana bisnis plan-nya, maka fokus laksanakan dan disiplin laksanakan. Rencana bisnis. Seperti timeline roadmap 23 tahun HIFKA menuju 100 tahun Indonesia merdeka. Harus menjadi inkubator konglomerat alumni HMI. Nah, kita harus fokus melaksanakan perjalanan. Berbuat sesuai dengan arah tadi, yang kita bisnis plan yang sudah laksanakan. Itu tiap hari digeluti, fokus menuntaskan. Ada border, ada barrier, ada kendala, ada tantangan, ada masalah, itu biasa. Kita perlu ketemu siapa untuk mencari solusi. Kita perlu dengan diskusi dengan siapa. Kita perlu plan B-nya seperti apa. Itu biasa dalam bisnis. Kemudian yang ketiga, tadi trust building. Yang tidak kalah penting. Bangun kepercayaan terhadap industri keuangan. Ya, masalah kartu kredit diselesaikan. Supaya tidak ada BI checking, slick. Sistem layanan informasi keuangan itu akan ngecek kita punya track record. Iya kan? Oh, ada 200.000 utangnya di kartu kredit, udah 2 tahun nggak selesai. Itu akhirnya nanti jadi call 2, call 3. Itu jadi membuat track record kita. Itu harus diselesaikan, tuntaskan. Jadi trust building dari hal kecil, mikro, sampai public trust kita harus miliki. Itu semua butuh step dan butuh waktu untuk menguji kepercayaan itu. Karena itu mulailah sesuatu. Yang terakhir keberanian, take the risk. Harus berani mengambil resiko. Jangan takut gagal, karena kegagalan awal keberhasilan. Sebagai pelaku usaha, Bang Kais pernah bangkrut nggak sih? Pernah terjerembab nggak sih? Jadi pernah saya, rugi nggak? Pernah hancur nggak? Bang Erwan, dari semua usaha yang saya rintis, ada 14 jenis. Itu 11 jenis itu rugi, tidak berlanjut. Jadi jangan cengeng ya hidup saya. Jangan cengeng. Dalam 70 tahun Kala Group, saya hadir mendengar pidato Pak JK. Pak JK mengatakan ada 31 malah usaha yang beliau rintis dan lebih 20 yang gagal. Jadi barbershop, ekspor suling dan seterusnya, ekspor daging kambing semua gagal. Akhirnya yang sekarang bertahan di otomotif dengan di industri listrik. Nah itu artinya apa? Kata Bob Sadino, 7 kali kita jatuh, 8 kali kita harus berdiri dan bangun. Bangun dan berdiri untuk bangkit kembali, menatap masa depan. Bincang-bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Herman Tale Daulay di channel Tale Trias Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada kesempatan kali ini kita menampilkan bintang tamu Bapak Kamrus Samad, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Gerindra yang baru saja terpilih sebagai Himpunan Pengusaha Kahmi, disingkat HIPKA. Mau dibawa kemana nanti HIPKA ini, kita akan mengiris tipis-tipis beliau. Terima kasih Bang Kamrus Samad sudah bersedia dibincang tipis-tipis. Oke Bang Herman, senang sekali. Semangatnya luar biasa di pagi ini. Enggak, kita harus semangat karena saya sebelum ketemu Pak Kamrus Samad ini riset kecil-kecilan. Beliau ini punya nawa itu ataupun obsesi besar menjadikan HIPKA ini menjadi inkubator, menjadi pencetak generasi-generasi muda yang berjiwa wirausaha ataupun entrepreneur. Sebab bangsa kita ini dari rasio penduduk masih
kurang sekali jumlah pengusaha, baru 3,7%, masih jauh di bawah Singapura 8%, atau di bawah negara-negara maju 12-14% dari rasio penduduknya. Langkah apa yang ditempuh HIPKA untuk mencetak jiwa-jiwa pengusaha muda ini, Pak? Iya, Bang Herman, saya biasa dipanggil Bang KS. Bang KS, ya, terima kasih Bang KS. Betul sekali yang Bang Herman sampaikan itu, bahwa tantangan kita hari ini sebetulnya adalah pengangguran dan kemiskinan. Jadi pertumbuhan ekonomi relatif stabil pasca COVID, tetapi kemudian angka pengangguran kita itu tidak signifikan penurunannya. Angka kemiskinan ekstrim malah meningkat di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten. Berarti kan ada masalah serius antara pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan angka kemiskinan yang tidak mengalami penurunan signifikan. Ya, Bang KS. Inilah kira-kira tantangan kita. Nah, kenapa bisa demikian? Karena itu kita perlu menggerakkan generasi muda sebagai subjek, sebagai pelaku, sebagai bagian daripada stakeholder dalam pertumbuhan ekonomi. Dia bukan hanya objek, tetapi dia harus menjadi subjek, pelaku. Karena itu program industri pengolahan yang dicanangkan oleh Presiden harus melibatkan masyarakat lokal. Jangan sampai di Maluku Utara pertumbuhan ekonominya 27% di kuartal ketiga tahun 2020-22 ini, tetapi angka kemiskinannya tidak mengalami penurunan yang signifikan. Padahal pertumbuhan ekonominya tertinggi di dunia, bukan cuma di Indonesia. Begitu juga di Sulawesi Tengah. Itu karena adanya industri pengolahan. Nah, sekarang bagaimana transmisi kebijakannya supaya pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu bisa berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Wah, inilah enaknya kalau ngomong sama orang yang bersandar data. Ini nih by data semua ini. Dan real time datanya semua ini kan. Begitu Bang Herman. Karena itu kita di tahun 2023 kita menyetujui perpanjangan program KUR buat masyarakat. Dari kredit usaha rakyat, di mana bunganya disubsidi oleh APBN dan penjaminannya dijamin oleh pemerintah melalui Askrindo Jambu yang Krindo, yang sekarang mencapai 472 triliun untuk 2023. Untuk apa? Untuk menjangkau segmen mikro dan kecil yang mereka tidak memiliki kolateral, tidak memiliki neraca rugi laba, tetapi mereka punya jiwa wirausaha untuk bisa menjadi penggerak ekonomi, bahkan bisa menjadi pencipta lapangan kerja. Nah, itulah perlunya satu skema pembiayaan yang kita dorong. Yang kedua, kaitan dengan HIPKA, Bang Herman. HIPKA ini adalah organisasi pengusaha para alumni HMI. Karena alumni HMI dalam 70 tahun lebih banyak dikenal sebagai politisi. Jadi kalau guru politik itu di HMI punya long list, daftar panjang yang tidak akan pernah selesai. Banyak sekali orang-orang hebat. Dan di semua tempat ada. Di semua tempat, dari nasional, semua warna ada. Semua partai juga ada. Semua partai ada. Tetapi yang belum terproduksi dari alumni HMI adalah konglomerat. Inilah misi kita, ingin menjadikan HIPKA sebagai inkubator lahirnya konglomerat baru dari alumni HMI. Begitu Bung Herman. Oke Bang KS, berarti kan Anda pelaku usaha juga. Iya. Jadi saya merasa fair, karena yang saya wawancara ini pelaku usaha ingin mencetak pelaku usaha juga. Betul. Berbeda yang di TV-TV itu dia training-training tentang pengusaha, dia sendiri nggak punya usaha. Banyak kita lihat di training-training itu ya kan. Tapi nggak boleh lah, nggak bisa. Ini kan harus bagi segmen kerjaan. Ada yang bertugas memotivasi, menginspirasi. Ada yang bertugas eksekusi, melaksanakan kegiatan ekonomi, tapi ada dua-duanya, menginspirasi sekaligus dia mempraktekkan. Makanya saya merasa kegiatan fair. Ekonomi. Saya merasa fair wawancara Bang KS itu karena bisa memotivasi, bisa juga mengeksekusi, kan gitu. Jadi ibaratnya dokter, berarti kan Bang KS sudah mendiagnosa
Di mana kelemahan selama ini, kenapa nggak muncul pengusaha-pengusaha baru, dan ada resep dong yang Anda tawarkan. Begitu Anda periksa, berarti Bang Kasih harus bisa kasih resep. Apakah diagnosa selama, apakah di permodalan, di hulunya di permodalan, baru di pemasaran, apa diagnosa Anda? Nah ini. Kita lihat histori dulu Bang Herman. Indonesia itu dengan historinya sebetulnya udah punya jejak wirausaha yang sangat kuat. Iya. Dikenal saudagar Minang, Oh iya, saudagar Bugis. Madura, saudagar Bugis Makassar. Oh iya, kita punya Iya sejarah kan? itu ya, keren. Jadi kita itu sudah punya, dan dalam gerakan tokoh-tokoh Islam juga sudah dikenal melalui saudagar dagang Islam. Hoscek Murah-Murah. Iya, Oh. jadi sejak zaman dahulu kala itu sudah punya jiwa wirausaha. Iya, Serikat Dagang Islam itu ya. Iya, berarti kan udah selesai dari segi spirit Berarti perjuangan. dengan kata lain, Nah. genetik bisnis kita sudah ada. DNA-nya ada, Bang Herman. Nah, sekarang tinggal kita lihat tantangan kekinian apa sih, Bang Herman? Ya. Nah, tantangan kekinian ada 3 yang mendasar. Pertama, upgrading SDM dulu. Jadi, bagaimana merubah mindset dari mencari lapangan kerja menjadi pencipta lapangan kerja. Ya. The job creator. Jadi, kuliah, sekolah, sarjana, bukan untuk mencari kerja, Berarti kurikulum juga ada. tetapi untuk menjadi pencipta lapangan kerja. Berarti kurikulum perlu juga Berarti ini ya. harus ada penyesuaian kurikulum. Maka perkaderan HM itu juga sudah harus mengadopsi sistem perubahan mindset. Jadi harus ada proses akulturasi di sini. Iya, iya. Jadi dari political oriented menjadi entrepreneur oriented. Betul. Itu kira-kira itu. Jadi mindset SDM-nya dulu nih. Oke. Yang kedua baru kemudian karena sudah ada jiwanya, jiwa entrepreneurnya sudah ada, mindsetnya sudah ingin berbuat. Yang ketiga baru kemudian akses permodalan. Sama pemasaran satu paket lagi. Iya, permodalan ini penting karena arsitektur perbankan nasional kita, Bang Herman, tidak memungkinkan pelaku usaha pemula terfasilitasi. Itu arsitektur perbankan nasional kita. Karena itulah kenapa di DPR, Komisi 11 dan pemerintah, OJK dan Bank Indonesia serta Menteri Keuangan membuat skema kredit usaha rakyat yang bunganya disubsidi oleh negara dan kemudian dijamin oleh negara melalui Askindo, Jamkrindo. Serta kita berikan penempatan modal negara kepada beberapa BUMN dan BLU. Mohon dikoreksi, kalau nggak salah bunga perbankan kita tuh di ASEAN lebih tinggi ya Pak? Iya, kita Indonesia itu kalau dirata-ratakan double digit. Bunga perbankan kita 11 ya. 10,4, tapi implementasinya bisa 14%. Karena ada biaya personal ya, potong asuransi, itu potong dibandingkan dengan Vietnam, Filipina, Singapura, Malaysia, Thailand, mereka rata-rata di bawah 8%. Kalau kur berapa? 6 ya? Nah, kalau kur 6%, tapi kan disubsidi oleh APBN. Oh. Nah, disubsidi oleh APBN, artinya APBN dibayarkan kepada perbankan yang menyalurkan kur Iya, tersebut. masih sama juga. Masih Nah, tinggi. jadi beban ke nasabah tinggal 6%. Nah, Iya. pertanyaannya kemudian akses permodalan. Jadi ada segmen ultramikro, itu dibawanya mikro. Yang nggak punya sekolah tapi mau berwirausaha, ibu-ibu. Itu kita menyiapkan skema melalui PNM, Permodalan Nasional Oke, Madani. nasi uduk kuliner masih bisa di situ. Iya, nasi Ya. uduk, nasi Iya. goreng, Keren. kue-kue, Iya, Pak. snack, Iya, Bang ada, Kas. iya itu sistem melalui Permodalan Nasional Madani. Kemudian yang kedua mikro, ini bisa di-cover oleh KUR 50 juta. 5 juta, 10 juta, 15 sampai 50 juta. Yang kecil udah bisa sampai 500 juta, Bang Herman. Nah, ini terjangkau semuanya. Inilah yang kita harus lakukan. Jadi akses permodalan ini. Kemudian yang kedua akses pemasaran. Nah, pemasaran itu bukan sekedar memasarkan, tapi kita harus combine dengan packaging. Quality control produk mesti ada. Memberi dapat nilai tambah. Iya, jadi kualitas produknya harus betul-betul memiliki standar. Kemudian packagingnya. Jadi kalau kita lihat UMKM kue-kue yang dijual kalau kita transit di airport di Tokyo, di Narita, ya. Kita akan mendapati kue-kue yang dibungkus seperti kado ketika orang ulang tahun.
Iya, karena singkong yang berlumpur dijual dengan singkong yang sudah diberi plastik keren gitu ya. Betul. Harganya jauh, padahal mutunya sama juga singkong juga ya. Berarti kan quality control proses produksinya, packagingnya, kemudian masuk ke pemasaran. Pemasaran sekarang di media sosial. Kita punya the big market, Bung Melek Herman. digital, iya. 270 juta rakyat kita. Facebook, Instagram, TikTok, dan semua adalah alat untuk bisa memasarkan. Iya, Bang efisien. Guys. Iya, Bang Dan Guys. bisa menjangkau di semua lapisan masyarakat. Iya, Bang Guys. Nah, itu aspek pemasarannya. Kemudian yang ketiga adalah aspek teknologi, jangan lupa. Nah, yang terakhir itu teknologi. Bagaimana supaya proses produksi itu bisa step by step mengadopsi teknologi, ada inovasi supaya kualitasnya tadi bisa dihasilkan dengan baik. Oke, kembali ke HMI dulu, Bang. Iya. Bang Kes, HMI ini kan selama ini dikenal industri politisi. Iya. Abang punya semangat ingin menggeser menjadi industri pebisnis. Berarti kan kita inginkan supaya kader HMI, katakanlah demikian, tidak hanya jago di diskusi tapi juga harus jago di eksekusi kan gitu. Betul sekali. Langkah yang ditempuh untuk itu. Kita harus menyusun roadmap kita. Jadi kalau kita roadmap kita 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, berarti perjalanan dari tahun 2022 ada 23 tahun, Bang Herman. Nah, 5 tahun saya akan memimpin sendiri penyiapan inkubator konglomerat ini melalui HIFKA. Nah, 17 tahun berikutnya kita harapkan generasi berikutnya yang akan melanjutkan. Nah, dalam 5 tahun ini pertama kita mau memperkenalkan dulu HIFKA. Iya, karena betul, HIFKA ini baru populer di kalangan alumni HMI. Iya dong, iya. Belum populer di kalangan stakeholder ekonomi nasional. Iya, lembaganya dulu di lembaga perbankan, di industri keuangan lainnya, di pasar modal, di IKNB, industri keuangan non-bank, di modal pencura, di industri asuransi dan seterusnya. Kita harus kenalkan. Berarti HMI-nya pelaku harus kenalkan dulu prudent, trust, kredibilitas. Jadi begitu dengar oleh HIFKA, perbankan udah agak cepat aja kasih modal karena udah punya nama baik gitu. Jadi ya. harus kita bangun dulu trust building terhadap institusi HIFKA. Iya, betul. Trust building ini penting karena nanti kita bermitra dengan industri keuangan atau dengan partner investor dari luar negeri atau sesama dalam negeri, pasar juga. Itu kita udah punya kepercayaan. Yes, jadi 5 tahun ini sebetulnya adalah trust building. Iya, betul. Sekaligus meningkatkan kompetensi. Karena tidak mungkin kita bisa naik kelas tanpa daya saing yang kuat. Daya saing itu hanya bisa ditopang dengan kekuatan kompetensi. Mulai daya saing produk, daya saing SDM, daya saing teknologi dan melalui inovasi. Kemudian karena itu kita juga menyuarakan daya saing sumber permodalan bunga yang rendah. Karena kalau bunganya tinggi akan mempengaruhi biaya produksi, Bung Herman. Iya. Kalau kita ambil di bank dengan bunga 12%, berarti kan kalau pelaku usaha kita pinjam 1 miliar, berarti 120 juta dia harus sisakan bayar bunga selama setahun ke bank. Iya. Berarti kalau keuntungannya hanya 15%, berarti selisihnya hanya 3%. Bagi berapa biaya produksi dan seterusnya. Itu semua biaya pemasaran. Nah, berarti efisiensi produk itu biaya produksi bisa ditekan apabila suku bunga perbankan juga ditekan sebagai sumber permodalan. Itulah kenapa kita berjuang seperti itu. Komisi 11 kan bisa tekan perbankan biar biaya operasi perbankan ini dipangkas juga lah. Betul sekali. Kan bisa sentil mitra kerja. Jadi faktor kenapa suku bunga perbankan di Indonesia tertinggi di ASEAN karena biaya operasional BOPO bank itu tertinggi, mencapai 83%. Itulah yang kita mau tekan. Supaya otoritas jasa keuangan betul-betul mendorong transformasi layanan digital di industri perbankan kita. Nah, tangga untuk menjadi konglomerat, Bang Erwan, itu tentu pembiayaan dari bank. Setelah dari bank, dia pembiayaan ke pasar modal. Jadi bisa paralel juga perbankan dan IPO. Iya kan, dia bisa listing di Bursa Efek Indonesia. Nah, kemudian di sanalah dia menghimpun dana publik. Itu tangga untuk menuju konglomerat. Nah, bagaimana untuk sampai ke sana kita perlu waktu. Nah, inilah 23 tahun kita menyusun roadmap supaya HIFKA bisa menjadi inkubator konglomerat. Dari 23 tahun ini, 5 tahun pertama saya akan memimpin jalannya
implementasi, eksekusi daripada roadmap HIFKA sebagai inkubator konglomerat ini. Pemirsa Bincang Tipis-Tipis, saya beberapa minggu ini mengejar Bang KS. Kenapa? Karena saya punya dasar pemikiran kapasitas intelektual HMI itu, saya subjektif mengatakan di atas rata-rata. Karena gimana? Di mahasiswa dia udah digembleng, di partai politik pun bahkan penuh dengan persaingan dia ini di kader gitu ya kan. Makanya dari segi kompetensi HMI ini nggak ada masalah lagi, saya yakini gitu kan. Tinggal membuka aksesnya ini yang perlu didorong kan gitu, Bang KS. Iya. Nah, animo teman-teman HMI begitu Bapak gulirkan ini HIFKA, ini baru mulai ketiga, ya kan? Gimana respon? Iya, alhamdulillah antusiasme teman-teman untuk mulai benar-benar berwirausaha itu ternyata cukup tinggi. Tinggi ya Pak? Nah, sama tingginya dengan politik enggak? Oh ya, belum tentunya. Belum, ya, Tetapi saya melihat ada gejala positif. ada namanya quantum leap. Jadi ada terjadi loncatan besar pasca Munas ketiga ini. Saya merasakan itu. Iya, Saya nggak tahu Bang Herman ya. Itu terbukti hampir setiap jam ada yang menghubungi saya Iya, untuk menjadi itu anggota HIFKA dan Iya, seterusnya. salah satu indikasi itu. Indikasi berarti kan ini adalah satu peluang yang sangat bagus untuk dikelola karena SDM-nya sudah punya pondasi, tinggal fokusnya. Bagaimana SDM alumni HM ini bisa fokus terhadap bisnis dan sektor, disesuaikan minat dan bakatnya serta potensi daerah di mana dia berdomisili, Bung Herman. Oh, iya. Kalau dia domisili di Sumatera Selatan, dia bisa jadi lumbung pangan, dia bisa energi, dia bisa jasa berkaitan dengan ketahanan pangan dan ketahanan energi. Nah, kalau dia berdomisili di NTT, dia bisa menjadi pebisnis daging sei, peternakan sapi, dan seterusnya, disesuai dengan potensi daerah. Kalau dia tinggal di Maluku Utara, dia bisa ikut serta di pertambangan karena potensi nikel. Kalau dia tinggal di Jawa Barat, dia bisa menjadi kekuatan baru dalam industri ketahanan pangan nasional kita. Jadi sudah punya local champion sebetulnya, punya potensi untuk menjadi local champion. Tinggal bagaimana alumni HMI fokus kerja keras, kerja tuntas supaya kemudian bisa mencapai hasil. Itu yang sangat penting. Berarti konversi ilmu caleg juga. Umpamanya konstituen kita daerah lain jangan kirim pacul dong. Umpamanya saya caleg, Iya. dapil saya umpamanya daerah kelautan, ya jangan dikirim bantuan pacul, ya kirim pancing kan gitu. Iya. Ya, ilmu caleg aja dikonversi. Tentu harus disesuaikan. Iya. Kalau daerah pesisir, provinsi pantai, Iya. maka industri perikanan. Perikanannya bisa rumput laut. Iya. Ya, perikanan darat bisa budidaya. Kemudian pengolahan dan ekspor. Dan itu semua itu disesuaikan dengan minat, bakat, dan potensi daerah di mana alumni HMI berdomisili. Itulah kekuatannya sebetulnya. Dan bisa menjadi local champion, bahkan national champion di sektor bisnis yang digelutinya. Asal fokus, kuncinya fokus, dan kerja tuntas. Fokus dan kayak itu. Iya. Seperti kopi-kopi kita sebenarnya bisa Apalagi merajai Jerman, Belanda, Betul. udah banyak loh. Kopi Sipirok, kampung saya Iya. Bapak tahu kopi Sipirok. Kopi Itu udah Sipirok. menembus pasar Eropa, Amerika loh. Udah Betul. kopi Sipirok udah nangkring di kafe-kafe ternama di Amerika loh, Pak. Betul, kopi Gayo di Aceh, kopi Toraja di Sulawesi Selatan, ya kan? Belum di Sumatera bagian selatan, ya, Bangka Belitung, Bengkulu, ya. Itu semuanya wilayah-wilayah yang perkebunan kopi itu tumbuh. Cuman yang Bang KS sampaikan tadi betul, trust building itu penting. Trust building. Ketika luar mengatakan jangan saya maunya organik ya katanya. Iya. Ya, benar kasih organik. Kadang ada juga yang nekat, dikasih juga yang ini. Iya, makanya kimia. Harus perlunya organik. quality control. Oh, iya. Kan? Supaya mitra dagang kita di luar negeri itu betul-betul bisa kita jalin kerjasama jangka panjang dengan cara. Sebagai pelaku usaha, Bang KS pernah bangkrut nggak sih? Pernah terjerembab nggak sih? Jadi pernah saya, rugi nggak? Pernah hancur nggak? Bang Erwan, dari semua usaha yang saya rintis, ada 14 jenis. Itu 11 jenis itu rugi, tidak berlanjut. Jadi jangan cengeng ya, itu saya. Jangan cengeng. 11 Dalam rugi ya. 70 tahun Kala Group, saya hadir mendengar pidato Pak JK. Iya. Pak JK mengatakan ada 31 malah usaha yang beliau rintis dan lebih 20 yang gagal.
Jadi barbershop, ekspor suling dan seterusnya, ekspor daging kambing semua gagal. Iya, iya. Akhirnya yang sekarang bertahan di otomotif dengan di Bukakan. industri listrik. Nah itu artinya apa? Kata Bob Sadino, 7 kali kita jatuh, 8 kali kita harus berdiri dan bangun. Wah. Bangun dan berdiri untuk bangkit kembali, menatap masa depan. Dan itulah pengusaha. Nah, itu kan pemirsa bincang tipis-tipis sudah Iya. dapat kita, motivasi dapat, teknis juga dapat, eksekusi juga dapat. Tapi syarat ini Pak, iris tipis-tipis terakhir dulu nih Bang KS. Syarat menjadi seorang pengusaha itu apa sih Pak, yang ini yang dasar sekali? Yang paling mendasar itu mindset, merubah dulu mindset bahwa saya bisa menjadi pencipta lapangan kerja, the job creator. Jadi kalau kerja sementara itu hanya untuk mendapatkan pengalaman, tapi secara paralel dia bikin badan hukum. Jadi mindsetnya selesai dulu, cara pandangnya. Kenapa mindset itu penting? Karena itu lebih mulia memberi daripada menerima. Kalau kita menjadi pengusaha, mencipta lapangan kerja, kita menggaji karyawan. Berarti kita memberi kehidupan buat keluarga. Rasulullah juga mengajarkan berdagang ya Pak, Bang KS Jadi ya? itu kan lebih mulia. Iya, Jadi iya. mindsetnya dulu. Iya. Nah, itu paling pondasar. Yang kedua, fokus. Setelah menyusun rencana bisnis plan-nya, maka fokus laksanakan dan disiplin laksanakan. Rencana bisnis. Seperti timeline roadmap 23 tahun HIFKA menuju 100 tahun Indonesia merdeka. Harus menjadi inkubator konglomerat alumni HMI. Nah, kita harus fokus melaksanakan perjalanan. Berbuat sesuai dengan Sesuai yang dengan arah diprogramkan tadi ya. yang kita bisnis plan yang sudah laksanakan. Itu tiap hari digeluti, fokus menuntaskan. Ada border, ada barrier, ada kendala, ada tantangan, ada masalah, itu biasa. Kita perlu ketemu siapa untuk mencari solusi. Kita perlu dengan diskusi dengan siapa. Kita perlu plan B-nya seperti apa. Itu biasa dalam bisnis. Kemudian yang ketiga, tadi trust building. Oh ya, memang. Yang tidak kalah penting. Bangun kepercayaan terhadap industri keuangan. Ya, masalah kartu kredit diselesaikan. Supaya tidak ada BI checking, slick. Sistem layanan informasi keuangan itu akan ngecek kita punya track record. Iya kan? Oh, ada 200.000 utangnya di kartu kredit, udah 2 tahun nggak selesai. Itu akhirnya nanti jadi call 2, call 3. Itu jadi membuat track record kita. Itu harus diselesaikan, tuntaskan. Jadi trust building dari hal kecil, mikro, sampai public trust kita harus miliki. Itu semua butuh step dan butuh waktu untuk menguji kepercayaan itu. Karena itu mulailah sesuatu. Yang terakhir keberanian, take the risk. Harus berani mengambil resiko. Jangan takut gagal, karena kegagalan awal keberhasilan. Gitu Bung Herman. Oke, demikian bincang tipis-tipis dengan Bang KS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.